Iya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Newsroom, dan di segmen ini kita akan membahas terkait tentang upaya penguatan KPK, dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Ali Mukhtar Ngabalin, ini tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak M. Yasin, ini selaku mantan Komisioner KPK. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Yasin, melihat bahwa Presiden Joko Widodo ini melantik 5 Dewan Pengawas KPK. Ini gimana untuk upaya sebagai salah satu upaya penguatan KPK? Menurut Pak Yasin sendiri gimana? Ya, kita ucapkan selamat dulu kepada jajaran Dewan Pengawas maupun pimpinan KPK yang baru. Kalau memperkuat, saya kira ini baik individual personalnya itu memang bagus. Gitu. Jadi track recordnya juga bagus, tapi yang menjadi permasalahan ini by system ini yang barangkali nanti ganti rezim atau ganti presidennya mungkin sudah berbeda lagi. Jadi kalau yang bagus itu untuk menegakkan apa yang disebut dengan good integrated justice system ini adalah undang-undangnya harus bagus, harus didukung oleh atau harus supported by good regulation atau undang-undang yang bagus gitu. Nah, sehingga ini kita apresiasi juga Pak Presiden mampu bisa memilih orang-orang yang bagus, track recordnya, dan harapan kita bisa membangun soliditas kembali di KPK. Karena KPK menjadi tidak solid dan ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan organization structure-nya, karena bentuknya baru dan pegawainya berubah menjadi aparatur sipil negara yang tunduk pada undang-undang ASN gitu. Itu ada beberapa perubahan-perubahan di situ akan berpengaruh kepada barangkali ya motivasi pegawai dan soliditas pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berhasilnya Dewan Pengawas pimpinan KPK itu karena solidnya jajaran pegawai di lintas divisi atau lintas direktorat atau kedeputian, yaitu ada penindakan, ada pencegahan, ada deputi PIPM dan deputi data, itu harus saling mendukung menuju suatu arah berhasilnya pelaksanaan tugas KPK itu, gitu Mbak. Baik, Pak Ali, apakah langkah pemerintah ini sudah dirasa sudah tepat untuk upaya penguatan KPK dalam kemudian membatas korupsi dan bentuknya dengan adanya real sebagai ada Dewan Pengawas KPK sendiri, Pak? Iya, yang pertama tentu saya ikut senior. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran komisioner dan dewas. Selamat menjalankan tugas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingin mengatakan bahwa Dewan Pengawas ini dengan 5 orang, 1 ketua dan 4 anggota ini adalah jawaban atas kehendak dan kekhawatiran. Jadi kehendak dan kekhawatiran masyarakat yang selama ini kita dengar bahwa kehadiran Dewas itu akan memperlemah KPK dan lain-lain sebagainya. Itu. Yang kedua, tadi Pak Yasin sudah menyampaikan bahwa kelima orang ini kan, kalau beliau-beliau ini kan dari jam terbang, dari pengetahuan, dari experience, pengalaman, kemudian latar belakang beliau-beliau ini kan terukur ya di semua jejaring sosial juga terukur, kemudian data internet mereka juga terukur. Karena itu memang ya kita tentu saja menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semua dorongan-dorongan masyarakat. Aspirasi publik itu menjadi penting karena Bapak Presiden bisa mendengar. Dengan kehadiran beliau berlima ini kan teduh Republik hari ini. Setelah pelantikan 5 orang Dewan Pengawas ini kan sama sekali tidak ada riak-riak yang berarti. Itu artinya apa? Publik puas dengan apa yang ditunjuk dan dipilih oleh Bapak Presiden. Karena apa? Sebab Undang-Undang 19 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK itu kan untuk pertama kali ini kan Dewas itu ditunjuk, dipilih, diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi kita percaya bahwa insya Allah KPK dengan Dewan Pengawas ini akan sinergi, bekerja dengan kuat,
dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Baik, untuk tugas dan peran sendiri dari Dewan Pengawas, Pak Ali, menurutnya apakah sudah bisa membuat masyarakat puas nantinya? Insya Allah, karena di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu di pasal 37 huruf B itu kan ada poin-poin yang menjelaskan tentang fungsi dan tugas-tugas Dewan Pengawas. Umpamanya Dewan Pengawas itu ditugaskan untuk mengawasi jalannya pimpinan dan pegawai. Ada juga mereka membuat ditugasi untuk menyusun dan menyiapkan code of conduct. Kemudian Dewan Pengawas juga diamanahkan oleh undang-undang untuk bisa melakukan evaluasi ya dalam 1 tahun terhadap kinerja pimpinan dan anggota dan pegawai KPK. Jadi ada 6 poin. Tentu saja saya setuju tadi dengan Pak Yasin tadi bahwa kita kan tahu bahwa Undang-Undang 30 tahun 2002 itu kan 19 tahun baru direvisi. Ya, saya kira ini usulan yang sangat bagus. Saya sudah catat dengan baik bahwa ya jangan pula nanti ada setiap pergantian rezim itu berubah ini, berubah ini. Karena kita punya tanggung jawab yang sama dengan visi yang sama bahwa korupsi itu adalah musuh negara, merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan merusak tatanan sosial. Dia extraordinary crime. Maka kita harus punya pikiran yang sama dengan satu regulasi yang kuat, dengan lembaga yang paten gitu untuk bisa melawan tindak pidana korupsi di negeri ini. Baik, saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau terkait dengan hadirnya Dewan Pengawas sendiri, apakah dirasa bisa mendorong pimpinan KPK dalam melakukan tugasnya atau kemungkinan bisa menghambat begitu, Pak? Ya, jadi kalau by sistem itu standar operating procedure karena untuk penyadapan, penggeledahan, kemudian juga penyitaan itu harus ada izin dari Dewan Pengawas. Jadi kalau sistemnya seperti itu pasti akan menghambat. Tapi karena figur orangnya ini adalah figur orang yang satu adalah pernah bekerja di KPK sebagai pimpinan dari periode pertama dan periode kedua juga masuk sebagai PLT. Saya kira Pak Tumpah Haturangan Panggabean ini quote unquote ini cukup kredibel di dalam menangani segala permasalahan, termasuk juga salah satu dari pimpinan yang mendukung dibuatnya apa yang disebut dengan penguatan kelembagaan, yaitu capacity building. Pada saat pertama itu tugas pimpinan KPK periode pertama itu membuat organisasi itu menjadi berfungsi dan menunjukkan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Kemudian dalam penanganan kasus juga sangat hati-hati Pak Tumpah ini dan juga menimbulkan atau menghasilkan suatu keberhasilan tertentu di periode pertama ini. Harapan tentunya ya. Ini kedepannya itu juga Dewan Pengawas diisi dengan orang-orang seperti ini. Baik. Tapi kalau rezimnya berbeda kan juga bisa saja mungkin ada interest tertentu yang artinya itu tidak bisa standar. Maka seiring dengan sekarang ini, oke lah yang sekarang ada dilaksanakan dengan komposisi Dewas dengan pimpinan KPK seperti ini, tapi di sisi lain untuk perubahan undang-undang untuk memperbaiki undang-undang menjadi salah satu kriterianya adalah good and proper regulation itu tetap dilakukan dengan melalui judicial review. Itu. Jadi nanti judicial review ini hasilnya seperti apa? Apakah bentuknya itu perpu atau perubahan undang-undang itu sehingga bukti nyata bahwa undang-undangnya itu memperkuat KPK itu akan nampak dirasakan oleh masyarakat. Ini kekhawatiran kita gitu. Sekarang orang-orangnya baik. Dengan undang-undang yang misalnya di sana sini banyak kelemahan, mungkin saja ini bisa menjadi baik tugas dan fungsi KPK. Tapi kalau suatu saat nanti pemilihan orangnya menjadi tidak baik, artinya itu tidak seperti yang sekarang ini, kan bisa saja sistem itu akan menghambat tugas dan KPK ke depannya. Baik. Jadi kedepannya mungkin harus diformulakan begitu ya, iya, Pak? Iya, formulakan. Nanti revisi itu jangan menjadi suatu hal yang tabu, tetap harus dilakukan revisi yang arahnya adalah penguatan KPK. Baik. Baik Pak Yasin, Pak Ali, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.